Apakah terlihat, Ibu? J. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk presentasi dalam webinar nasional ini yang berjudul aplikasi marker molekuler untuk pemulihan tanaman padi. Jadi molekuler ini bisa nanti dikaji dalam berbagai aspek, baik itu dalam desainingnya, baik dalam aplikasinya. Nah, untuk desainingnya ini mungkin memerlukan tahapan tersendiri, ya, sehingga sangat rumit. Nah, tetapi kita langsung membahas tentang pemanfaatannya dalam pemulihan tanaman. Baik, untuk saya dari Prodi Biologi UIN SMA Banten, mungkin memperkenalkan diri, tadi juga sudah. Untuk berikutnya, yang menjadi aspek utama adalah tentang pemulihan tanaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemudian lahan yang semakin sempit, kemudian berbagai tantangan dalam produksi, pemulihan ini sangat perlu sekali, dan ternyata kontribusinya sangat besar dalam produksi padi, terutama dalam perbaikan kualitas maupun kuantitas. Nah, kita ketahui bahwa dalam pemulihan biasanya sering diistilahkan dengan persilangan, ya, dengan berbagai tetua dengan berbagai karakter. Nah, ini di Indonesia sendiri banyak sekali sumber-sumber plasma nutfah yang untuk saat ini untuk sumber plasma nutfah banyak sekali disimpan di BB Biogen Bogor. Nah, kita mungkin di sana adalah sumber referensi utama, ya, banyak di samping beberapa instansi yang lain. Nah, di sana ini kebetulan penelitian saya dikerjakan di BB Biogen, nah, jadi kami bekerja sama. Nah, ini yang kita ketahui dalam pemulihan ini memiliki berbagai tujuan, di mana diantaranya untuk memperbaiki sifat ketahanan. Nah, kita ketahui bahwa padi untuk ancaman saat ini adalah berbagai cekaman biotik, baik hama penyakit dan abiotik, seperti cekaman Fe dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemulihan berkontribusi dalam peningkatan potensi hasil. Di antaranya meningkatnya jumlah bulir dan seterusnya. Baik, untuk pemulihan, untuk yang selama ini kita kerjakan, dan dari awal perkembangan pemulihan didasarkan pada kegiatan persilangan. Nah, persilangan ini bertujuan untuk memindahkan sifat yang diinginkan dari organisme donor ke penerima. Misalnya ada tanaman A, kemudian bagus, disukai petani tetapi tidak tahan terhadap penyakit. Kemudian ada plasma nutfah baru, dia memang dari jenis padi liar tetapi memang secara agronomi tidak disukai petani, tetapi dia tahan terhadap penyakit tertentu, sehingga kita bisa silangkan keduanya, sehingga diperoleh varietas baru yang tetap disukai petani, tetapi tahan terhadap penyakit. Nah, salah satu tujuannya seperti itu. Nah, dalam teknik persilangan ini intinya adalah menggabungkan materi gen antara gamet jantan dan gamet betina, sehingga harapannya akan didapat keragaman baru. Nah, kita tinggal dapat melakukan seleksi mana yang sesuai dengan target-target sifat baru yang kita kehendaki. Nah, ini namun secara kelemahan persilangan ini hanya terbatas pada tingkat varietas atau spesies. Jadi kalau misalnya menyilangkan padi dengan jagung itu masih belum memungkinkan, ya, kalau dengan persilangan. Tetapi berbagai bioteknologi, mungkin seperti tadi sudah disebutkan Ibu Woli, bahwa dengan modified kita bisa menyisipkan gen dari satu organisme yang spesies berbeda, bisa. Namun hanya dengan conventional breeding itu belum. Baik, nah, kita secara teoritis pemulihan dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah ada perbantuan teknologi. Untuk yang konvensional ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya karena masih konvensional perlu waktu bertahun-tahun. Karena apa? Nanti diperlukan
penyilangan balik dan berbagai tahap itu hingga tahap hingga 6 kali ya untuk persilangan itu. Sehingga perlu waktu lama dan setelah didapatkan hasil belum tentu hasilnya ternyata disukai petani dan itu kelemahannya. Nah, oleh karena itu perkembangan teknologi ternyata sangat membantu. Ini beberapa teknologi diantaranya adalah untuk memangkas waktu pemulihan konvensional yang sangat lama ini. Jadi misalnya tadi 10 tahun dengan teknologi 4 tahun bisa sudah dapat gitu. Nah, inilah tujuannya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa dengan bioteknologi transgenik itu menjadi masih diperdebatkan keamanan, tapi dengan pemuliaan karena tidak terjadi penyisipan gen langsung ya secara transgenik, ini masih bisa diterima. Nah, tetapi teknologi ini bagaimana memangkas waktu ya, agar darinya yang tadi lama menjadi hingga bisa setengahnya. Nah, ini adalah berbagai contoh teknologi yang dapat dimanfaatkan. Sebenarnya banyak sekali teknologi pemulihan. Misalnya ini ada marker molekuler, induksi mutasi buatan, misalnya dengan sinar gamma atau sinar X. Kemudian ada teknologi haploid ganda, ya di mana dari kultur antera nanti didapatkan hasil keturunan yang homozigot. Nah, selain itu masih banyak yang lain seperti fusi protoplasma, tetapi pada hari ini, webinar hari ini kita hanya marka dulu. Siapa nanti ada ahli yang lebih expert, monggo dipersilahkan. Kemudian untuk berikutnya, nah ini adalah secara teoritis bahwa selama ini untuk pemulihan secara konvensional kita memerlukan dari donor ini tanaman donor membawa gen target ya, ini melalui persilangan untuk diberikan ditransfer ke tetua yang elit, biasanya sebutannya ada yang menyebutkan elite parent atau popular parent. Nah itu, nah ada yang menyebutkan recurrent parent gitu. Nah ini tujuannya inilah yang membuat tahapan konvensional breeding semakin lama karena apa? Harus melakukan berkali-kali, terutama dalam bed cross untuk mengembalikan sifat susunan gen pada recurrent parent, karena yang donor ini biasanya yang hanya menitipkan saja, sedangkan yang recurrent parent inilah yang secara agronomi disukai masyarakat. Nah inilah karena harus bed cross yang berkali-kali hingga mungkin bisa 9 kali persilangan yang membuat lama sehingga bisa 10 tahun. Nah, sedangkan ini yang modified yang dengan rekayasa genetik kita tidak perlu dengan persilangan seperti ini. Kita cukup mengambil gen target, disisipkan ke plasmid, ditransformasi ke genom tanaman sehingga langsung diperoleh tanaman baru. Nah, itu. Jadi perbedaannya ini hanya kalau secara konvensional ini bisa diterima, sedangkan genetic engineering ini masih diperdebatkan. Baik, untuk beberapa jenis marker molekuler, kita langsung ke marker molekuler yang sering digunakan dalam pemulihan. Sebenarnya tidak hanya 4 ini, banyak. Tetapi karena waktu yang terbatas, khawatir kalau dibahas satu-satu nanti makan banyak waktu, saya 4 dulu saja. 4 ini yang mungkin sering dipakai. Nah, ini yang saya sering pakai adalah SSR dengan SNP. Ya, untuk SSR biasanya mikrosatelit, SNP, RFLP dan ALFP itu sebenarnya juga dulu sering dikembangkan, hanya karena berbagai kelemahan, mahal, biaya, tenaga dan sebagainya, tahapan yang rumit. Sekarang mungkin agak kurang diminati, gitu. Jadi marka untuk pemulihan ini lebih disukai jenis marka yang berbasis PCR, nih sekali langsung dapat dan langsung scoring selesai, gitu. Jadi yang FLP dan LP ini agak kurang. Nah, saya memakai yang 2 ini, SSR dan SNP. Kalau SNP dan SSR langsung. Nah, ini saya mungkin pendahuluan bagi yang mungkin belum familiar. Untuk marka SSR ini adalah berbasis pada mikrosatelit. Kita ketahui bahwa mikrosatelit adalah sekuen berulang 1 hingga 6 base pair, misalnya AT hingga 6 kali misalnya. Dan ini hingga 10 hingga 50 kopi. Nah, ini jumlah pengulangannya inilah yang menunjukkan polimorfisme. Nah, marka yang didesain berdasarkan mikrosatelit ini didasarkan berdasarkan daerah yang mengapit
Nah, daerah mikrosatelit ini adalah contoh daerah mikrosatelit. Ini adalah 6 pengulangan, misalnya CTT, jadi sebanyak 8 kali. Yang bawah ada 7 kali. Nah, jumlah pengulangan inilah yang menunjukkan polimorfisme. Ya. Nah, jadi karena perbedaan panjang, karena nanti kalau setelah hasil PCR di run di gel elektroforesis nanti akan menunjukkan perbedaan panjang. Gitu. Karena kecepatan migrasi berbeda. Nah, desain primernya adalah didasarkan pada daerah yang mengapit ini. Nah, itulah kalau SSR. Nah, ini memiliki kelebihan diantaranya praktis, efisien, karena yang saya kerjakan adalah hanya berbasis PCR, kemudian kita skor, nah kita langsung asosiasikan dengan fenotipe. Nah, ini polimorfisnya cukup tinggi, ya, karena bisa membedakan antara homozigot dan heterozigot. Jadi ada alel dominan reseptor itu bisa, dan bahkan bisa multi alel. Nah, ini diperlukan sedikit DNA cukup, biasanya 1 hingga 2 mikro begitu ya, 10 nano itu sudah cukup. Nah, ini tersebar acak di seluruh genom padi ya. Jadi kita ketahui bahwa padi ada 12 kromosom, 12 pasang, dan semua sudah terpetakan begitu di mana lokasi-lokasinya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya suatu lokus lebih dari 2 alel. Biasanya kan kalau 2 alel ya. Nah, tetapi ternyata untuk mikrosatelit bisa mendeteksi hingga 3 alel. Ini misalnya panjangnya berbeda, nah nanti bisa membedakan. Misalnya alel 1 karena dia lebih sedikit, lebih pendek sehingga migrasinya lebih cepat begitu. Kemudian yang alel 2 lebih medium, nah alel 3 lebih lambat karena lebih panjang dan seterusnya. Nah, ini adalah polimorfisme yang terjadi, yang diperoleh. Kemudian untuk yang SNP ini bisa mendeteksi perubahan satu nukleotida saja, karena ini sering disebut mutasi titik begitu. Nah, ini berdasarkan ini dalam aplikasinya dalam pemuliaan itu bisa membedakan polimorfisme pada tetua yang akan disilangkan. Nah, nanti setelah di-sekuen, kita akan ketahuan berapa perbedaan mana mutasi titiknya. Misalnya di sini, untuk yang female C, yang male T. Nah, yang lain sama. Ini dari hasil sequencing ini, nanti bisa di desain primer, tapi tidak saya jelaskan, guys. Saya belum pernah di desain primer. Nah, ini berdasarkan strip ini. Nah, ini kemudian nanti dari desain ini digunakan untuk seleksi hasil persilangan. Jadi female dan male ini menjadi tetua, disilangkan, didapatkan keturunan. Nah, ini misalnya ada 8. Nah, nanti dibandingkan dengan tetuanya. Nah, ini bisa tetua yang sesuai dengan tetua betina, berarti ada nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Nah, seperti itu untuk membandingkannya. Untuk AFLP ini diperlukan enzim restriksi ya, dan kemudian diamplifikasi dengan teknik PCR ya, serta penggunaan daftar dan sebagainya. Nah, ini tidak saya jelaskan, mohon maaf, ini terlalu lama nanti. Nah, ini kodominan sebenarnya dan bisa diulang, polimorfisme tinggi. Nah, ini tetapi ya karena penggunaan enzim dan sebagainya agak rumit sehingga agak jarang. AFLP lebih rumit lagi. Kenapa? Karena tahapnya lebih lama, karena harus ada pemotongan dengan enzim restriksi, ya, kemudian di elektroforesis, setelah itu dengan hibridisasi DNA, kemudian ada pelabelan dengan DNA probe sehingga dideteksi dengan di bawah sinar X. Sehingga ini jarang sekali, tetapi ada kalanya untuk desain marker ini masih diperlukan, tetapi untuk aplikasi secara langsung itu jarang. Karena ini kalau populasinya biasanya untuk hasil persilangan bisa hampir ratusan gitu, 100 hingga 1000 tanaman hasil persilangan. Kalau semuanya dengan RFLP nanti boros biaya dan waktu, ini sangat consuming time dan biaya. Nah, ini biasanya jarang. Ada lagi misalnya RPD. Nah, RPD ini agak jarang juga karena biasanya dia tidak repeatable ya. Jadi hasilnya kadang tidak konsisten. Nah, ada beberapa marka yang seperti RPD, ARLP, dan RFLP ini agak banyak kelemahan. Nah, ini ada modifikasi ya untuk memperbaiki kelemahan, di antaranya seperti STARS, STS, nah seperti itu. Nah, tapi kita pada webinar tidak dibahas satu-satu, mohon maaf. Nah, ini untuk khusus Gramine, karena ini pada padi, saya lebih ke padi. Ini database-nya bisa dicari di Gramin ya, di gramin.org. Nah, di sini sudah lengkap sekali. Kita ingin primer apa, langsung di find saja. Nanti
nanti sudah misalnya marker home gitu, nanti ada daftar tanamannya apa saja dari kelompok Gramineae, misalnya ada Triticum, ada Zimes, nah semuanya ada. Nanti jenis padi pun ada macam-macam, ada Oryza sativa secara umum, ada Japonica, ada Indica, nah itu sudah ada semua. Nanti kita tinggal ingin memakai marka apa? Nah, marka ini misalnya saya ingin mikrosatelit, nah, tinggal dicari. Nah, mikrosatelit ini nanti kita ingin yang mencari di kromosom berapa, karena sudah terpetakan kromosom 1 sampai 12. Kita ingin misalnya gen tahanan PAI untuk penyakit X ada di kromosom 2. Nah, kita tinggal mencari daftar mikrosatelit di kromosom 2. Nah, di sini sudah ada semua. Nanti kita tinggal mencari. Nah, ini ada primer forward, nanti sudah ada sekuen primernya. Nanti yang kita pesan di sini, nanti ini tinggal kita copy, kemudian kita kirim ke perusahaan. Nanti kita tinggal cari yang reverse-nya. Ini ada juga. Nah, tinggal begitu. Nah, RFLP juga ada, mungkin untuk misalnya ingin mendesain primer berdasarkan RFLP, contohnya dengan G1010. Nah, ini nanti ini baru dari hasil RFLP ini kita akan desain marka-marka yang baru. Nah, itu bisa. Oke, baik. Ini untuk pemilihan marka ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Tidak semua marka dapat digunakan. Nah, ini tergantung, terutama adalah biaya, tenaga, dan waktu. Misalnya untuk mahasiswa memakai RFLP dalam jumlah banyak nanti nggak lulus gitu. Nah, makanya dipilihlah yang agak mudah gitu, yang mungkin SSR atau SNP yang hanya berbasis PCR ya cepat lulus gitu mungkin. Nah, untuk dicari pula yang polimorfisme tinggi. Nah, misalnya kan seperti RAPD itu kan polimorfisme karena dia juga dominan, tidak bisa mendeteksi kodominan. Nah, kalau misalnya tidak bisa mendeteksi ya jangan dipakai begitu. Nah, kita pilih yang bagus, yang polimorfisme tinggi. Makanya kalau di padi itu banyak sekali SSR. Nah, SNP juga banyak. Ya, yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Hasilnya dapat diulang. Nah, ini kalau hasil yang repeatability ini untuk RAPD memang agak jarang digunakan. Nah, kemudian ini adalah konsep dari pemanfaatan marka molekuler. Ini contohnya seperti ini. Kalau untuk breeding konvensional, setelah tetua, misalnya kita menyilangkan dua tetua, ya satu rentan, satu tahan. Setelah kita silangkan, nanti kan ada segregasi, nah ada banyak. Nah ini kita hanya berdasarkan fenotipe. Nah tapi kita tidak bisa mendeteksi mana yang homozigot, mana heterozigot, begitu. Nah siapa tahu dia ternyata heterozigot dari luar tampak tahan, tapi ternyata setelah menghasilkan keturunan dia rentan begitu. Nah itulah yang kekurangannya. Dengan marka molekuler ini kita bisa mendeteksi secara molekuler. Nah ini adalah salah satunya di mana tetua rentan dan tahan ini disilangkan. Nah dari F1 kemudian selfing menghasilkan F2. Biasanya populasinya banyak Bu, biasanya bisa lebih dari 100 sampai 1000 begitu, atau lebih bahkan. Nah ini kita bisa membedakan di sini. Ini misal. Untuk tetua rentan kita misalnya untuk tetua yang rentan itu band-nya di sini lebih atas, ukurannya berarti lebih besar. Untuk tetua tahan ukuran DNA lebih sedikit, lebih kecil, nah lebih di bawah. Nah berarti dia adalah kodominan sehingga bisa mendeteksi heterozigot. Nah kemudian ketika populasi hasil segregasi ini diperiksa, kita ingin memilih begitu. Kalau hanya berdasarkan fenotipe ini kan agak rumit karena masih ada peluang salah memilih. Nah, dengan marka molekuler kita bisa melihat mana berdasarkan yang mana begitu. Nah, untuk yang misalnya yang pertama, kedua, ini tidak dipilih. Kenapa? Karena dia masih membawa gen yang dari tetua rentan. Seperti gen tetua rentan ini tidak bisa. Nah, sedangkan yang tetua tahan diperoleh pada yang nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah inilah, jadi ada 11 tanaman, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang dipilih. Jadi yang memiliki profil genetik seperti tetua tahan. Nah itu yang dipilih. Jadi ini mempercepat, bayangkan kalau ada 1000, ketika dengan cara seperti ini maka langsung. Ketika dibibit, benih ditanam umur 15 hari langsung bisa dipilih. Berbeda dengan yang secara fenotipe harus menunggu dulu ditanam, harus melihat dulu reproduksinya, produksinya, tahan tidaknya, itu akan lebih lama. Nah, dengan seperti ini kan lebih cepat. Memang dari hal ini bisa dikatakan bahwa marka ini untuk tujuan mempercepat, gitu, agar tidak terlalu lama.
Nah, ini pemanfaatannya dalam pemuliaan marka ini bisa untuk studi keragaman genetik. Nah, jadi sebelum kita ingin menghilangkan, kita biasanya diuji dulu dengan marka-marka terpilih. Ingin tahu jarak genetiknya berapa, maka biasanya dipilih yang jarak genetik lebih tinggi. Ya, kalau semakin similaritasnya semakin 100%, ya untuk apa disilangkan begitu. Ya, makanya dipilih yang dia agak jauh, misalnya satu tahan sekali, satu tidak tahan. Tanaman yang sebelahnya misalnya bulirnya gede-gede, yang satu kecil-kecil, nah itu kan sangat berbeda. Nah, itu makanya untuk itu studi. Makanya marka ini di awal pemuliaan untuk memilih tetua dulu. Nah, setelah itu pemanfaatan yang lain sebenarnya banyak, ini hanya 2 dulu ya di sini. Untuk pemetaan bahan genetik, nah untuk pemetaan ini biasanya sebenarnya ada beberapa tahapan juga, ada tagging gen. Nah ini kita pemetaan QTL saja. Ini adalah sifat berdasarkan kuantitatif. Ini untuk menduga letak marka dan gen yang mengendalikan sifat serta menduga jaraknya. Nah jadi misalnya nah, ini dari marka, misalnya kita, ini beberapa tahapannya pemanfaatan QTL. Nah, kita memilih dan menghilangkan tetua dulu. Misalnya satu tetua tahan, satu tetua rentan. Nah, kemudian dari sifat yang sangat berbeda. Nah, setelah itu didapatkan hasil keturunan, keturunannya kemudian dianalisis dengan marka-marka tertentu. Nah, misalnya kita ingin menggunakan mikrosatelit. Maka biasanya kalau padi itu pakai RM kodenya tuh. Misalnya rice microsatellite gitu. Nah, ini dari ini nanti hasilnya akan kita peta-petakan. Nah, tergantung ini untuk kromosom nomor berapa misalnya. Misalnya kita ingin semua kromosom, ya silakan. Kalau misalnya kromosom 1 misalnya, berarti kita menggunakan semua daftar mikrosatelit yang ada di Gramin. Nah, itu yang khusus mikrosatelitnya. Ini apa saja? Nah, dari hasil populasi persilangan ini nanti setelah dianalisis di scoring band-bandnya dengan software tertentu, kita akan bisa memetakan di mana letak posisi dan jarak antara gen dengan marka-markanya. Bisa dengan centimorgan ya. Ini mungkin gambarannya jarak antara marka dengan centimorgan. Ini mohon maaf Bu Nita, saya sampai jam berapa nih? Masih berapa menit lagi? Masih banyak. 5 menit lagi ya Ibu. 5 menit lagi. Berapa Bu? 5. Baik, ini aplikasi MAS. Baik, aplikasi MAS ini adalah singkatannya biasanya marka assisted selection. Jadi marka untuk langsung menseleksi. Jadi tetua disilangkan, dapat hasil keturunan, kita langsung seleksi mana yang kira-kira sesuai dengan membawa gen target. Konsepnya ini ada beberapa kategori yang biasanya dipakai adalah direct marker. Artinya apa? Kalau ada marka, berarti ada gen. Nah, itu namanya terpaut. Gitu. Ini terpaut sangat erat. Baik, ini saya berikan langsung contoh dari penelitian saya. Nah, ini saya menyilangkan antara pare Caligularia IR54. Keturunannya disilangkan dengan keturunan dari Biur 110 dan Marguti. Nah, hasil persilangan ini kemudian dilakukan kultur antera sehingga didapatkan galur haploid ganda, sehingga tidak dari galur haploid ganda ini langsung homozigot. Nah, itu harapannya. Nah, sehingga galurnya langsung dipakai seleksi marka sehingga dapat galur tahan. Ini beberapa sifat yang ini IR54 ini terdeteksi membawa beberapa gen tahan belas, Bio 110 juga, ini beberapa gen. Yang pare Caligularia ini tahan HDB, Marguti tahan FT. Kita harapannya dari hasil ini galurnya membawa sifat-sifat ini. Nah, kita ingin menggabungkan beberapa sifat sekaligus gitu. Nah, ini adalah persilangan secara yang kiri adalah secara konvensional. Jadi dari beberapa tetua di solving hingga 8 generasi didapatkan galur-galur yang murni hingga 90% mungkin, atau kalau bisa 100%. Nah, tetapi dengan kultur antera dari gamet F1 kita langsung induksi double haploid sehingga langsung didapatkan homozigot. Nah, itu bedanya. Sehingga ingin memangkas hingga 8 kali generasi. Inilah makanya kultur antera lebih cepat untuk mendapatkan galur varietas baru. Nah, ini pertama adalah uji fenotipe di mana dicari mana galur yang tahan, ini kemudian
scoring ini standar untuk mengetahui mana yang untuk 0 dan 1 hingga 2 ini tahan, yang 3 medium tahan, 4, 5 tahan. Oh, rentan, maaf kembali. 0 sampai 2 tahan, 3 medium tahan, 4, 5 rentan. Nah, kita harapannya tahan atau medium tahan. Nah, ini responnya. Jadi untuk pengujian marka kita tidak hanya hasil marka saja, tapi kita harus compile ya, asosiasikan dengan fenotipe untuk mencocokkan. Nah, ini adalah beberapa marka yang saya pakai. Ini ada microsatellite, tapi ini yang saya gunakan, yang saya bahas di sini hanya microsatellite dan SNP saja dulu. Nah, ini adalah gen PIB. Nah, ini jadi sudah ada peta microsatelit di sini. Ini letaknya di mana? Dan dari hasil penelitian, ini adalah hasil penelitian dari Kjelstrom. Nah, dia sudah memetakan bahwa gen PIB ini terpaut dekat dengan 2RM08 dan terpaut agak dekat, jadi tidak terpaut sempurna ya. RM166 dan 266 dan 138. Nah, saya menggunakan 4 marka ini untuk menyeleksi dengan harapan dengan ada marka ini maka berarti ada gen PIB. Nah, gitu. Ada gen PI1 juga. Nah, PI1 terpetakan pada kromosom 11. Nah, ini sudah petanya letak mikrosatelitnya. Nah, di sini untuk gen PI1 ternyata terpaut dengan gen RM224. Jadi kalau nanti dengan marka RM224 ada band target, nah berarti nanti PI1 terdeteksi ada. Tinggal seleksi dengan lihat bandnya saja. Ini gen PIR7 sama 4 juga sama. Nah, ini hasil contohnya. Nah, ini adalah dengan SNP7, ya, PI SNP7. Nah, ini saya menggunakan ini. Nah, dari hasil ini, nah saya cocokkan dengan hasil ini. Nah, hasil ini saya lihat semuanya menghasilkan pita kecuali nomor 8 dan 64. Ternyata dari hasilnya, ya, ternyata ini adalah IPB ini yang tidak muncul ya. Ini ternyata ras, ini diuji ke beberapa ras 123 dan 133 ternyata dia rentan. Berarti betul karena dia tidak ada marka ini. Nah, sedangkan tetapi pada ras 173 dia tahan yang IPBM, yang US itu ini yang memang sudah diidentifikasi tidak punya gen bertahan. Nah, kemudian diasosiasikan antara fenotip dan genotip bahwa ternyata RM224 dan 224 itu berasosiasi terpaut dengan PI1. Nah, PI1 inilah ternyata berkontribusi memberikan ketahanan 123 dan 133 dan seterusnya. Nah, ini kelebihan Mas stabil dan tidak terpengaruh lingkungan karena berbasis DNA. Kemudian dapat diujikan di seedling, nah, di greenhouse di lapangan juga bisa, tidak terpengaruh musim. Hasilnya lebih akurat dibandingkan fenotipe, lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya. Nah, pencarian marka yang terpaut dan karakter ditargetkan. Nah, kemudian ada juga istilah MAB atau marker assistant background. Nah, ini biasanya untuk silang balik. Nah, jadi kalau kita menyilangkan biasanya donor begitu, yang donor biasanya padinya tidak disukai petani, tapi dia membawa gen tahan. Yang kiri, yang kuning ini saya recurrent ini atau elite atau popular ini yang disukai petani. Nah, bagaimana kita memasukkan gen interest ini ke yang kiri? Nah, ini makanya dengan disilang, tetapi kan kita masih membawa kromosom dari yang kanan. Nah, kita harus mendegradasi warna hijau ini. Makanya dilakukan dengan backcross untuk mengurangi sedikit demi sedikit yang warna hijau. Sehingga dihasilkan kultivar baru. Secara agronomi memiliki ciri-ciri yang kuning, tetapi membawa gen target merah. Begitu. Tujuan akhirnya seperti itu. Baik, Bu, mungkin sampai situ dulu. Jika ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Nita. Matur nuwun. Masya Allah, keren banget Ibu. Kita beri tepuk tangan dong. Aplaus yang luar biasa buat pemateri kita hari ini. Saya dapat ilmu banyak dari sini. Keren. Ibu, wah ini jadi gini, peserta kita itu beragam. Ada yang orang